Ketemu lagi bareng Beda Delapan. Kali ini kita akan live yang sedikit santai ya. Kali ini akan live sedikit santai bareng teman kita Dennis SLL. Jadi ini supaya agak santai sedikit. Jadi kita sedikit kasih generasi yang sedikit berbeda nih sama Dennis nih. Supaya nggak terlalu serius terus, kan marketnya seminggu ini udah bagus ya. Jadi ditutup yang santai-santai. Halo, selamat malam Junet. Apa kabar? Oke, apa kabar teman-teman semua? Minggu ini asik ya marketnya ya. Volatilitasnya bisa dapat duit lumayan lah. Halo Bro Halo Dennis, Kak, apa kabar? apa kabar? Baik, baik. Akhirnya kita jadi live bareng. Iya, Ya, gara-gara ini ya, gara-gara apa? konten live trading, trading for living. Yes. Soalnya kan aku mikir nih, selama ini kan kontenku terlalu serius banget nih. Terus kemarin sempet Dennis buat satu konten Ya, yang kayaknya menarik. Kita konten yang agak santai untuk mungkin dapat generasi yang lebih di bawah saya, di generasinya Dennis. Kayaknya asik nih kita bahas masalah trading for living, karena selama ini kan banyak ya, orang yang mungkin nggak kebayang trading for living itu seperti apa gitu kan. ya. Setuju, Seperti setuju. Karena itu. banyak banget memang teman-teman yang setiap kita bahas mengenai trading, baik itu di instrumen apapun ya, mau di saham, di kripto, dan lain sebagainya, banyak persepsi dari mereka bahwa, wah, kalau bisa trading berarti kita nggak perlu kerja lagi nih kok, berarti kita nggak perlu bisnis lagi, nggak perlu dagang lagi, kita bisa hidup nih dari trading. Nah, cuman kan Nah, memang untuk itu, kalau menurutku pribadi, nggak semua orang bisa ya. Makanya hari ini kebetulan kita dapat kesempatan untuk live bareng Ko Bernard, ya kita bisa dapat ilmu baru nih, untuk belajar bareng. siap. Ayo kita diskusi santai aja bro. Kita Oke. Nah, diskusi santai kok aja. Mm-mm. kalau ngomongin pertama ya langsung ya kita langsung ke judul dan topik kita hari ini nih, soal trading for living. Nah, Mm-mm. menurut Ko Bernard sendiri memungkinkan nggak sih kalau misalkan kita benar-benar cuman dapat penghasilan dari trading tanpa kerja lagi, tanpa bisnis yang lain-lain, benar-benar cuman di depan layar aja nih kita trading. Misalnya kita ngomong di saham deh. Oke, karena saya di saham, saya Ya, ngomongnya di saham ya, karena memang ya, kalau yang selain saham mungkin saya ngomongnya nggak relevan, karena saya ya, memang gedenya di saham. ya. Saya pribadi, saya menjalanin trading for living dari 2015 sampai Wah, sekarang. sekitar Belum 8 tahunan ya. benar. Sebelumnya kan memang ya kita belum full time trader lah, kita masih semi-semi lah ya. Cuma memang gini, Dennis, yang banyak orang sering salah kaprah masalah trading for living. Orang selalu begitu cuan satu dua kali, mereka langsung merasa mereka ini ekspor, dan mereka merasa oh oke lah, cuan satu dua kali ini representatif untuk saya aplikasikan seumur hidup dalam dunia trading. Ya, Atau bukan satu dua kali lah, cuannya satu dua momen. ya. Nah, Misalnya pas padahal kan kita 2020 ya, ya 2020, 2021 ya. exactly. Jadi kita ini tahu instrumen apapun bagi saya itu nggak ada yang naik terus. Instrumen Ya, apapun. Kita mau ngomong kripto, kita mau ngomong forex, kita mau ngomong komoditi, ya. even saham, itu nggak ada yang naik terus. Dan kalau kita ngomong kita ini pengen jadi seorang trader, kalau saya pribadi sih, saya selalu ngomong kalau lu siap menjadi seorang trader, itu sama kayak lu harus siap untuk buka toko. Ya, Jadi mental buka toko itu harus ada. Mental buka toko itu seperti apa sih? Simple, Dennis. Kita kalau buka toko, itu kan kita pasti punya modal tertentu nih. ya, Misalkan, oh, aku mau buka toko baju, modalku 10 juta. ya, Dengan modal 10 juta ini kan aku pasti kulaan baju nih. ya, Ambil baju entah impor dari Thailand, entah aku di pasar pagi atau di Mangga Dua, aku impor nih. Nah, dalam proses kita nyetok baju ini, pasti kan ada kalanya, oh bajunya udah nggak model lah, bajunya udah ya. ketinggalan zaman Man. lah, bajunya rusak lah, yang mungkin kita udah tahu bener-bener trennya sekarang apa, ternyata nggak sesuai yang kita harapin. Nah,
kalau hal seperti itu terjadi, berarti kan kita harus siap apa? Ya berarti baju yang kita salah kulaan, yang rusak, yang katakanlah salah baca tren, ya kita harus siap jual murah supaya habis. Ya. Supaya modal kita yang 10 Putar juta lagi. ini muter lagi. Seperti itu kan. Ya. Terus kan banyak orang yang mindsetnya gini, dan kalau cuma modal 10 juta, itu gimana caranya aku bisa gede ya? Kalau Ya. modalku 10 M, aku dapat 1% sebulan aja udah bisa hidup. Ya. Nah, kalau 10 juta dapatnya 1% sebulan, aku kan nggak bisa Ya. hidup. Tentunya sama kayak kita dagang baju kan. Kalau kamu cuannya tipis, berarti dagangnya harus apa? Turnover-nya harus Besar. gede. Betul. Kalau turnover-nya harus gede, berarti apa? Barangmu harus muter cepat. Ya. Jadi ini yang orang ini kadang menurut saya salah. Dia pengennya jadi trader, tapi mindsetnya mindset investor. Oke. Oh, barangnya aku keep, nanti bagger baru aku jual. Nah, bagger dari 10 juta, ya 20 juta. Tapi lama waktunya, nggak bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Benar, dan barang bagger ini nggak pernah ada yang menjanjikan hari ini beli, besok lusa bagger. Ya. Rata-rata saham yang bagger seperti ini butuh waktu. Karena apa? Biasanya dari perusahaan yang corporate action, perusahaan yang turnaround. Ya. Nah, ini kan butuh waktu, nggak instan. Ya oke lah kalau kita ngomong kayak kripto. Kripto pun bisa bagger juga butuh waktu gitu kan. Ya, betul. Nah, bagi seorang trader, musuh kita itu waktu. Ya. Bayangkan kalau kita ini punya modal 10 juta, tapi sehari kita bisa 8, 9, 10 kali posisi. Mungkin sekali posisi cuma untung 0,3% net ya setelah potong fee ya. Ya. 0,2%. Ya kalikan aja lah berapa kali putaran trading. Itu baru bisa menambah, memultiply kemampuan kita dari modal kita yang kecil. Ya. Itu. Nah, kalau kita sendiri nggak siap dengan mental seperti ini, kita cut loss nggak bisa, kita ini sayang barang, kita ini nggak bisa TP, ya jangan trading for living dulu. Oke. Kayak gitu. Nah, Nah, kalau menurut Dennis kira-kira gimana nih kalau dari pengalamannya Dennis sendiri? Oke. Kalau menurut aku sih sebenarnya gini kok, kalau misalnya ngomongin periode ya, kayak kalau Bernard bilang tadi di momen, kalau di 2020 ya itu oke lah, gampang ya, itu bonus round, semua pasti cuan, teman-teman di sini juga pasti semuanya profit. Habis itu kalau masuk 2021 kita kan ketolong gara-gara ada saham-saham call ya. Ada saham-saham call naik ya kan. Sorry, tag ya, maksudnya tag 2021, habis itu 2022 ketolong saham call. Jadi portonya ya legit lah naiknya, kelihatan gitu ya. Kita mau misalkan kita backtest, kita pakai profitnya buat hidup, menurutku sih bisa gitu di 2021, 2022 dan 2020. Nah, tapi pas masuk 2023 nih, khususnya di porto saham, dari pas awal tahun ya kan, nggak kemana-mana. Habis itu ya ada profit, tapi ada rugi juga, ada profit, ada rugi juga. Pas dicek kan di Excel, ini porto aku pribadi ya, misalnya aku lihat, wah kalau kayak gini sih lumayan berat gitu ya, apalagi kelihatan yang pas bulan Oktober kemarin banyak cut loss segala macem. Kalau kayak gini lumayan berat ya. Tapi kalau misalkan di momen tertentu seperti 2020, 2000 sampai 2022 malah menurutku lebih gitu. Dari persentase yang kita ambil daripada modal itu malah menurutku udah lebih dari cukup gitu. Tapi kalau 2023 ini cukup berat. Nah, aku pribadi pun sampai sekarang ya nggak trading for living karena jujur kalau misalkan emang ada profit dari trade, aku selalu pindahin ke porto invest kok. Jadi aku makan, aku misalnya untuk kebutuhan sehari-hari aku ambil dari kerjaan, dari endorsement dan sebagainya macamnya. Nah, kalau menurutku pribadi yang susah itu dua sih. Pertama jelas modal gitu. Karena kalau misalkan modal kan nggak semua orang punya kapasitas dan modal yang sama. Kayak yang tadi Ko Bernard bilang, misalkan kita punya 10 juta, kita punya 20 juta, kita mau trading nih. Oke, kita bisa profit nih, misalkan konsisten 5% sebulan. Nah, tapi tetap nggak cukup juga, ya kan? 5% dari 10 juta, 500 ribu, nggak cukup untuk hidup. Nah, yang kedua, kalau modalnya udah siap, mengenai psikologi. Karena kalau misalkan kita nggak trading for living, ibaratnya rugi nih, loss beruntun misalnya 3 bulan berturut-turut, hasilnya rugi 2%, porto rugi 3%, kita tetap bisa hidup, kita tetap bisa makan, kita tetap bisa, ya nggak ada masalah. Tapi sedangkan ketika kita trading for living, wah berarti kan kita nggak bisa withdraw, kita harus pakai dana darurat kan untuk hidup.
Nah, sebenarnya itu menurut aku pribadi. Jadi aku pribadi belum bisa trading for living. Tapi yang aku mau tanya ke Ko Bernard mengenai sebenarnya modal realistis nih. Misalkan teman-teman di sini memang udah terjun ke market, udah 5 tahun, udah 6 tahun, udah 7 tahun, udah lewatin. Berarti masa sulit kan 2019 udah lewatin. Habis itu masa enaknya 2020, 2021 juga udah lewatin. Nah, sekarang kan udah kembali ke masa biasa lagi, ibaratnya udah nggak ada bonus round lagi. Nah, menurut Ko Bernard itu kalau misalkan kita mau trading for living, itu yang perlu kita siapkan dari sisi modal dulu ya. Dari sisi modal itu kurang lebih nominalnya itu berapa, dan target profit realistisnya itu berapa kok kira-kira per tahun gitu, atau per kuartal atau per bulan? Oke, saya ngomong masalah dana darurat dulu nih, karena kan Ya, tadi Denny sempat ngomong masalah dana ya, darurat. Rata-rata cycle krisis di market itu 9 bulan sampai 12 ya, bulan. kurang lebih Jadi apabila kita mau trading for living, kita harus siap dana darurat 12 bulan dulu. ya, Ini kalau shit happen, kita hidup, gitu ya, kan. Itu yang paling pertama dulu nih. Terus yang kedua, modal realistisnya berapa? Kalau kita modal cuma 10 juta, sebulan 5%, kan nggak hidup juga ya, cuma ya, ya, 500 ribu. ya, ya, Makanya tadi yang saya bilang, modal boleh 10 juta, tapi puterannya yang harus kita main. ya, betul. Jadi turnovernya. Jadi misalkan satu hari nih, kita modal 10 juta. Kita tektokan mungkin bisa 3-4 kali posisi. Ya, Ya realistis lah kalau market seperti 2023, sehari tiga posisi deh. Nggak usah oke, banyak-banyak deh. Sehari ya. 3 posisi. Berarti day trading Berarti ya kok ya, day trading day ya. Ya, trading. Day trading. Jadi kalau kita mentalnya mau sebagai full day trader, ya kita harus siap day trading nih. ya, Nah, kita ngomong turnover dulu. Kita oke, ngomong bisa 3 kali in out gitu ya, kan. Berarti kan dari 10 juta kita bisa dapat omset 30 juta nih. ya, Nah, kita ngomongnya omset nih. Jadi anggap aja lu buka toko, lu modal 10 juta, tapi barang lu bisa muter ya, sehari 3 kali gitu kan. Berarti lu punya turnover kan 30 juta. Nah, katakanlah dari 20 hari trading, lu trading cuma 10 hari deh. oke, Jadi dari 30 itu kan berarti kan lu dapat perputaran 300 juta. ya, Ya, dari 300 juta, lu kalau bisa dapat total dari 300 juta itu 5%, ya lu hidup. ya, 15 juta, oke. Ya, jadi kuncinya apa? Ya, mental lu udah sampai di situ belum? Untuk in out, in out. Lu udah bisa disiplin masalah cut loss belum? Hmm, Lu udah siap ruginya belum? ya, Nah, kalau ini yang harus lo tekenin ke teman-teman. Karena apa? Kita untuk trading saham, saham itu instrumen yang pasti rugi. oke. Pasti rugi gimana maksudnya kok? Lu beli saham di harga yang sama, lu jual di harga yang sama, lu udah rugi fee. Oh ya, ya, betul. Setuju. Ini yang instrumen yang pasti rugi punya Belum nih. lagi satu Lu jual, di bid, satu di over ya. Belinya di over, jual masih di bid lagi. Beda satu tick. belum lagi kita harus Ya, antri. Nggak usah deh, kita ngomong nggak usah antri deh. Kita ya, bisa beli 100, jual 100. ya. Lu udah rugi fee Udah loh. rugi fee. Betul. Ya kan? Jadi, yang paling penting dari kita jadi full time trader itu satu. Kita ini ekspektasinya harus dijaga. Oke. Ekspektasi dan mental. Itu yang nomor satu. Nah, kalau kita udah dapat, oh ya, berarti kalau aku jadi full time trader, aku harus disiplin, aku harus siap cut loss, aku harus berani take profit. Ini nih Ya, orang juga kadang susah berani take profit. Orang itu kadang apa? Kalau serakah. rugi, dikekepin terus, cuan dikit, dijual. Ya, 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 ya. Benar, benar. Aku pun awal-awal dulu begitu. Betul, Satu betul. persen kalau 1%. Orang itu cenderung berani nahan rugi, nggak berani nahan untung. Ya, Nah, ketika berani nahan untung, kadang kebablasan. Nggak berani take profit. I see. Aduh, kali ini kalau tak jual besok naik. Untung kemarin nggak tak jual. Aku tak jual sekarang lebih tinggi. Tak jual besok mungkin lebih tinggi. Tak jual lusa lebih tinggi lagi. Apa benar seperti itu? Nah, kalau kita trading, kita itu melihat semua saham itu anggap aja komoditas deh. Kita ngelihatnya pure by technical. Karena kita ngomongnya apa? Lu beli nggak sampai sejam 2 jam lu jual kok. Jual.
Ya, betul. Jadi Kan itu. ibarat saham jelek pun bisa naik lah kalau dalam jangka waktu pendek. Ya, Jadi kalau kita ngomong trading for living, ya kalau ada saham dengan fundamental bagus, itu mungkin memberikan keyakinan kamu. Walaupun ya, bagi saya, kalau kamu cuma mainnya ngekip cuma sejam 2 jam, ya lu main tren aja, lu main technical ya, aja. Trend is your friend. Udah, walaupun sahamnya fundamentalnya bagus banget, kalau secara technical nggak bagus, kalau lu mau trading for living, ya jangan lu beli. ngambil tuh technicalnya lagi nggak bagus, walaupun fundamental bagus, ya akhirnya barang lu bakal nyangkut. Ya, Nah, ketika barang lu nyangkut, lu nggak bisa muter barang berapa kali selama berapa hari, itu kan lu harus tahu. ya, Ya gitu. Itu nggak bisa. Jadi memang mentalnya harus beda. Mental investor sama mental trader itu beda. Bukan berarti kita nggak boleh jadi investor ya. Ini kan ya, ya, trading for living. Kalau ya, memang kamu siap menjadi seorang investor, ya it's okay. Berarti jangan stop kerjaanmu yang sekarang. Lu kerja yang benar di perusahaan atau di bisnis lu dan punya extra money, lu ya, put di saham, ya, investing. Nggak perlu aktif trading, is okay. Tapi kalau lu memang udah niat, oh oke lah, kayaknya aku bisa nih. Aku udah cuan konsisten selama setahun, mungkin winning rate-ku ada 70-75%. Oke, aku mau coba trading for living. Nah, tapi cara lu menang dalam 70-75% itu ternyata dari saham yang lu hold selama 9 bulan, 10 bulan. ya, Nah, meanwhile lu hold, lu makan apa, Pak? ya, nggak bisa. Betul. Lu 10 juta, lu backer selama 9 bulan, lu dapat cuma 10 juta. Sebulan sejuta. Makan apa lu, Pak? Cukup, ya. Kan gitu ya. Ya, Jadi kalau memang lu ngincernya memang, wah aku percaya saham fundamental, ini barang under value, ini barang pasti aku simpen 5 tahun, bisa kali 3, kali 4. Pastikan kamu bukan trading for living. ya, Kalau kamu trading for living kayak gitu, nggak bisa living. bisa. Oke, I see. Kayak, Itu kan, kita ya, tahu diri dulu kalau menurut saya. oke. Itu kan tadi yang Ko Bernard bilang bagus banget ya. Berarti kita lihat dari turnover. Jadi bukan cuma sekedar modal gitu ya. Kalau modal kan kita bisa bilang misalnya, wah 30 juta, misalnya kan 50 juta, ya kecil. Tapi kalau kita udah lihat turnover kan itu jadi besar. Jadi omset kita ya, jadi omset dagangan kita. Nah, Betul. tapi balik Betul. lagi seperti yang kita ngomongin tadi 5% ya kok. 5%. Itu kan tadi ya angka yang kita tadi asal sebut lah. Sedangkan ketika kita memang udah, misalkan kita udah punya modalnya, kita udah punya skillnya, kita memang udah memutuskan untuk trading for living, berarti kan mesti ada ekspektasi ya kok. Mesti ada ekspektasi yang realistis tentunya, kurang lebih kita bisa dapat berapa persen nih. Nah, di konten yang waktu itu ya sebenarnya yang komen itu kan aku sempat jelasin ke teman-teman, dan itu menurutku pribadi ekspektasi profit yang realistis itu ya di sekitar 3-5%. Kalau emang di atas itu ya berarti emang kita lagi dapat momen, ya emang kita itu anggap bonus lah. Nah, kalau menurut Ko Bernard sendiri nih, kalau misalnya urusan modal udah beres nih, urusan modal udah beres, udah ada nih modalnya, urusan skill juga udah siap. Nah, untuk ekspektasi profit realistisnya itu kalau ditarik, misalkan kita mungkin nggak bisa ya setiap bulan untung, mungkin ada bulan yang rugi. Kalau ditarik dalam 1 tahun, kalau misal 1 tahun dari Januari sampai Desember, habis itu dibagi 12 untuk rata-rata per bulan itu, menurut Ko Bernard yang realistis itu berapa persen kok? Oke. Kalau saya untuk invest, bagi saya, kalau kalian memang seorang investor, kalian ini nggak aktif trading, kalian Ya, cuma seorang pas trader, ya kalian harus bisa punya target yang realistis. Target realistis itu apa? Ya berarti kalian kan bukan seorang risk taker, kalian ya, nggak bisa menyerap volatility di market. ya, Ya apapun yang di market, katakanlah obligasi di market mungkin 6-7%, plusnya 5-6%. Ini kita ya, ngomong seorang investor dengan modal yang udah siap ya, dan seorang passive trader. Jadi ya, dengan return, ya bagi saya, tipe-tipe orang seperti ini, expected return setahunnya mungkin 12-15%. ya. Tapi harus di atas, dengan catatan harus di atas 6-7% ya. Karena kalau di bawah itu ya mendingan taruh di bond saja, parkir ya. Nggak usah capek-capek. Ya kalau kalian nggak bisa dapat return di atas 6-7% per tahun, ya berarti kalian do it for nothing. Iya, iya, iya. Ya. Buang-buang waktu, buang-buang effort jadi ya. Benar, benar. Do it for nothing. Dan ingat, bukan berarti kalian nggak bisa di saham, kalian nggak bisa kaya. Enggak. Ya, Saham, kripto, mau forex, option, itu cuma kendaraan.
Ya. Ada orang yang memang meant to be kaya dari bisnis. Ya. Ada orang yang meant to be kaya dari saham. Ada orang yang meant to be kaya dari kripto. Ya. Itu jalannya masing-masing sesuai dengan risk preferences masing-masing. Kalau kita memang tipe orangnya bukan risk taker, kita disuruh main kripto, ya mungkin akhirnya kita banyak cut loss-nya gitu kan. Ya. Karena ini bukan risk profile kita. Nah, demikian juga dengan orang yang udah siap dengan premi resiko tertentu, oke, aku siap untuk dapat 15-20% setahun, gitu Ya. kan. Tapi aku siap juga dengan resikonya, aku siap cut loss untuk 10-15% kalau something goes bad gitu kan. Ya, oke, berarti kamu bisa memilih instrumen yang sesuai dengan risk preferences-mu. Nah, kembali lagi ke masalah return yang ideal untuk seorang trader. Benar. Kalau bagi saya, return yang ideal bagi seorang trader itu lu sebulan bisa 2-3% aja udah oke. Oke. Itu udah oke banget. Ini dengan artian gini ya, trading itu punya satu batasan, yaitu semakin gede modalmu, kamu melakukan trading itu bisa menggerakkan bid and offer. Ya, betul. Ya kan? Otomatis ketika modalmu udah terlalu gede untuk main barang, ya kamu harus tahu diri. Ya. Nggak bisa dong modal 10M main di satu emiten yang turnover hariannya cuma 5M gitu kan. Ya Ya. lu bisa marketnya sendiri, tapi apa bisa lu buang Habis gitu kan. keluar nanti ya. Benar, benar. Jadi kita harus tahu juga seperti itu. Nah kalau modal kecil sih saya rasa untuk dapat sekitar 3% sebulan sih masih bisa. Semakin gede modalnya, itu return-nya pasti akan semakin Menurun. kecil. Ya. Tapi in rupiah pasti semakin gede. Ya. Karena apa? Pilihan barang terbatas. Otomatis kalau kita pilihan barang terbatas, contoh nih, dengan modal 10M, mungkin kita bagi cuma 4-5 barang, dan itu pun barangnya pasti barang yang gede-gede gitu kan. Ya. Nah, contoh deh barang-barang blue chip. Kita mau ngomong apa sih? Kita mau trading big bang 10 bio bisa keluar masuk gitu bisa, Ya. apalagi kondisi sebulan terakhir ya. Ya. Sekali keluar masuk 1%-2% sih bisa, main BCA, main BRI, BNI itu sekali posisi 1%-2% bisa. Tapi ya nggak secepat kita main barang yang mungkin cuma 10-20 juta in out gitu kan, mungkin setiap hari pilihannya banyak gitu kan. Ya. Tapi kalau kita udah 5-10 bio kita mau mainin kan pilihan barangnya nggak setiap hari lewat Ya, gitu kan. betul. Kayak gitu. Ya anggapannya semakin gede rupiahnya, in percentage pasti semakin turun, tapi in rupiah base semakin gede. Nah, dan semakin gede rupiahnya, kalau tadi Dennis bilang modalnya udah siap, ya berarti manajemen portfolio kita juga nggak bisa 100% untuk trading. Ya pasti ada yang sebagian untuk swing gitu kan. Ya, betul. Gitu. Nah, kalau kita maksain dengan volume kita yang udah semakin gede, harus selalu day trading, ya akhirnya mungkin kita nggak akan bisa keluar sih. Ya. Apa ini sama yang nggak liquid? Iya, iya, betul, betul, betul. Dan itu banyak kan, mungkin selama masa corona, wah ada orang yang cuannya luber-luber tiap hari, ternyata itu cuma floating profit yang ditunjukin dari barangnya nggak Ya. keluar-keluar gitu kan. Ya. Ya. Karena aneh sekali, dia ngomong dia masuk sekian M untuk barang yang turnovernya cuma sekian M. Ya. Dan setiap hari katanya profit, lah profit dari mana? Sedangkan lu diajak keluar nggak bisa habis barangnya. Ya bisa Kayak akhirnya gitu. kok jadi bikin konten pom-pom biar dia bisa jualan. Benar. Dan itu pun kan sekarang likuiditas nggak seperti waktu COVID Ya. gitu kan. Likuiditas sangat terbatas. Jadi ya nggak segampang itulah kita masuk gede untuk keluar cepat, itu nggak segampang itu. Jadi seleksi barang itu penting. Prinsipnya satu, trading for living itu harus tahu diri. Tahu diri itu dalam artian kita tahu profil resiko kita tahu dana kita ini berapa, bisa diserap barang apa dan seberapa gede, dan kita tahu kita ini kalau namanya trading for living, nggak ada namanya pakai perasaan kalau beli saham. Waktunya TP ya TP, Ya. waktunya ngambil ya ngambil gitu kan. Ya. Mau barang apapun ya kita harus siap gitu. Namanya trading for living kok. Dan ketika Ya. udah di TP naik ya nggak apa-apa, kalau memang masih uptrend ya kita kejar gitu kan. Ya. Kayak gitu. Karena kan kita ngincernya bukan ngincer yang cuan
10-20% sekali posisi kan. Betul. Yang Tadi penting dipotong fee 0,5% aja udah dapat net profit, udah cukup gitu. Ya. Per sekali posisi gitu kan. Ya. Kayak Tadi gitu Ko Bernard sih. ada sempat mention mengenai mulai startnya di 2015 untuk trading for living. Berarti ya sebelum 2015 berarti kan trading tapi nggak for living ya, trading mungkin sebagai Oh, rehearsal atau persiapan. Nah, apa ini yang bikin Ko Bernard memutuskan untuk oke, gue mau trading for living mulai saat itu. Habis itu pas mulai mungkin 6 bulan atau 1 tahun pertama berjalan lancar nggak kok? Atau banyak loss-nya atau nggak sesuai dengan ekspektasi Ko Bernard di saat itu? saya Pas 2015. dari 2007. Saya di Ya. market 2007, itu saya menikmati cycle yang mungkin sama seperti 2020. Ya. Ya, 2008 crash, 2009 recovery, 2010 bagus Wah, marketnya, saham 11 properti naik ya. benar, Satu 13 turun, 14 turun, 15 berat. Nah, awal-awal saya mulai, nggak ada lah yang namanya langsung ahli lah. Walaupun saya udah di market waktu itu udah 7 tahun ya. Ya, Karena 8 tahun. waktu itu saya masih ada buffer income. Oke. Sehingga kalau merasa, oh oke, ini barang mungkin kalau saya keep, kayaknya masih bisa nih. Itu saya masih ada option. Ya. Karena uh, di situ saya masih ada source of income lain. Jadi ketika ini nggak menghasilkan, ya oke lah. Saya masih bisa defer ini barang untuk TP. Atau oke, stop loss-nya bisa saya longgarin dikit nih. Kayak gitu kan. Tapi begitu saya trading for living ya, otomatis ini berubah 180 derajat kan. Ya. Harus lebih disiplin, terus harus bisa mencukupkan diri dari yang ada. Dan di situ saya adjustment untuk porsi yang saya swing sama porsi yang saya gunakan untuk trading for living itu saya akhirnya adjustment. Oke, uang saya X, berarti berapa persen yang saya buat trading for living, yang ini saya putar tek 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 sampai saya bisa mencukupi daily need saya, mana yang Ya. memang saya gunakan untuk swing, yang memang saya cari untuk jackpot. Akhirnya ini yang saya pelan-pelan cari, akhirnya oke. Saya pribadi 30% porto saya untuk trading for living, 70% saya bisa gunakan untuk swing, untuk cari barang cek seperti itu. Nah, dari 30% ini yang saya maksimalkan semaksimal mungkin dengan perputaran yang ada, cari turnover. Yang 70% ya oke lah. Ini barang-barang menurut saya undervalue, barang-barang murah yang bisa di-keep, dan dimana kalau barang ini nggak muter, ini nggak mengganggu saya punya Kehidupan. standar kehidupan. Ya. Karena standar hidup saya udah di cover dari 30% yang muter ini. Jadi yang 70% ini untuk saya cari barang jackpot. Seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, cuan mana Bu? Antara kita 30% yang muter sama 70% yang 70%. diam. Pasti Ya. pertanyaan seperti itu. Bedanya gini, kalau ini 100% saya puterin semua, stresnya double. Ya. Mentalnya double. Nah, ini yang kita harus tahu diri. Oke, kalau 30% ini work out, ya lebih bagus daripada yang 70%, walaupun yang 70%-nya beggar. Ya. Walaupun yang 70%-nya beggar. 30% ini lebih work out. Tapi tingkat stresnya beda. Kalau yang swing nyantai ya soalnya ya. Yes. Dan yang kita perlu maintain dalam kita sebagai day trader itu apa? Mental dan tingkat stres. Oke. Kayak gitu. Oh, kalau gitu lu lebih cuan yang 30%, kenapa nggak 100% aja lu bikin trading for living? Bisa gila saya kayaknya. Nah, tadi kok Berat sempat mention berarti kan soal soal tingkat stres. Berarti kan pasti ada dong kok di momen-momen seperti memang marketnya emang nggak mendukung dan di saat itu kita melakukan kesalahan secara beruntun misalnya 3-5 kali. Nah, pas itu kan pasti wah secara psikologi udah nggak enak, habis itu udah mulai nggak objektif dan lain sebagainya. Di saat itu kita perlu stop nggak kok? Misalnya rest kayak seminggu gitu atau gimana? Oke. Dari setiap profit saya itu punya budget cut loss. Itu nomor 1. Oke. Jadi ini aneh nih, mungkin orang nggak pernah dengar budget untuk cut loss. Ya. Jadi budget cut loss ini memang dari awal saya memang budgetkan untuk apa? Kalau kita nggak punya budget untuk cut loss, ketika kita salah posisi, kita pasti mikirnya lupa sama profit-profit yang kemarin. Padahal kalau total kemarin masih untung, tapi begitu satu posisi cut loss, waduh sayangnya setengah mati. Akhirnya keseret lebih dalam Ya. gitu kan. Nah, dengan kita
memposisikan kita punya budget untuk cut loss, kita ini gampang. Oh oke, ini masih masuk budget. Salah posisi buang, salah posisi buang. Gimana kalau budget cut loss-nya habis dan masih salah posisi? Saya rehat sejenak, start small. Misalkan Oke. saya biasa posisi 500 juta, mungkin saya akan start dari 50 juta 50 atau juta. 100 juta. Oke. Saya start small dengan kemungkinan loss yang saya bisa tanggung dengan lebih santai. Bukan Oke. kalah semakin digedein. Kacau. Mentalnya semakin kacau. Begitu kamu udah kalah beruntun, stay back, diem, tenang, start small. Ya. Cari sekeping demi sekeping lagi, udah dapet treatmentnya lagi, tambah volume pelan-pelan. I see. Kayak gitu. Oke. Jangan sampai, waduh habis kalah 100 juta, ini supaya cepat balik harus tak double nih modalnya, jeder. Makin hancur nanti. Tambah nggak karuan. Tambah nggak karuan. Ini karena lagi ngomongin, by the way, boleh open Q&A ya, kok ya, kalau ada yang mau nanya ya? Boleh. Kalau teman-teman mungkin punya pertanyaan seputar trading for living atau seputar trading, kalian boleh drop di bawah atau di question box ya, nanti Koberat akan bantu jawab. Nah, by the way, kok tadi kita lagi ngomongin loss kan? Betul. Ini ada yang menarik nih. Jadi ini di luar sebenarnya bukan mengenai trading for living lagi, tapi masih seputar trading. Jadi mengenai, kita ngomongin kalau kita trading itu kan kita selalu diajarkan mengenai risk per trade ya. Risk yang kita bisa terima setiap kali kita entry posisi, itu berapa persen dari modal. Nah, tiap orang kan beda-beda. Nah, misalnya contoh kita punya modal 100 juta rupiah. Nah, kita punya modal 100 juta rupiah, kita punya risk per trade itu maksimal di 2% dari modal. Berarti di 2 juta. Nah, habis itu ada satu saham, ketika kita lihat, oh ini saham ini menarik, kita udah analisa segala macam, ternyata risk per trade-nya sekitar 1,5% atau 2% nih. Berarti sekitar 1,5 sampai 2 juta. Nah, habis itu kita melakukan all in nih. 100 juta, kita beli ini saham, dengan catatan, wah ini masih sesuai dengan plan di awal kita. Kalau andaikan rugi pun, ya cuman 1% sampai 2%, berarti masih aman. Nah, tapi ternyata realitanya ketika kita entry, kita nggak tinggalin, kita pantengin di market, tau-tau diguyur kok. Di hari itu memang drop dalam, akhirnya kita kena cut loss-nya bukan di 2%, tapi ya misalkan di 8% atau di 10% misalnya. Nah, itu kan berarti jadi nggak sesuai kan kok. Nah, menurut Ko Bernard, untuk menghindari hal ini gimana? Apakah kalau misalkan diguyur kan emang udah nggak bisa kan, kita walaupun sekuritas kita secepat apapun, kalau emang udah kosong barangnya kita nggak sempat, akhirnya kita jadi cut loss-nya jadi jauh banget. Nah, jadi menurut Ko Bernard, apakah kita boleh stick ke risk per trade itu, atau kita harus tetap fokus ke sizing, nggak boleh all in, nggak boleh lebih dari 30% modal atau gimana? Oke, saya pasti ngeliatnya yang pertama gini, ini saham pergerakan hariannya sebelumnya seperti apa? Ya. Kita kan harus tahu karakternya dulu. Betul. Nih. Saya pribadi, saya punya stock universe itu sekitar 50-60 saham. Oke. Dari 50-60 saham itu, saya tahu betul volatilitasnya seperti apa, kalau guyur seperti apa. Udah hafal lah ya? Terus hafal gitu kan. Jadi kemungkinan, oh ini nanti kalau diguyur seperti ini bisa loss dalam, bisa diminimalisir. Bukan berarti bisa dihilangkan ya. Bisa diminimalisir. Karena kita tahu, oh, oke ini udah deket support. Supportnya sisa 1%. Tapi ini resistnya masih jauh nih. At least kita main support resist saja masih bisa nih. Dan ini punya tendensi supportnya selalu kejaga. Nggak ada tendensi guyur-mengguyur. Nah, ini yang kita harus tahu dulu nih. Jadi nggak asal masuk barang yang kita sama sekali nggak kenal. Ya. Jangan pernah masuk barang karena impulse trading. Lagi ngeliat running trade, wah ini kayaknya menarik nih, ini kayaknya bisa nih. Nggak pernah liatin dia punya bid offer, nggak pernah tahu karakter di dalamnya seperti apa, nggak tahu karakter guyurannya seperti apa, masuknya all in. Ya. Itu termasuk kategori nggak tahu diri. Nah, tahu diri itu berarti apa? Lu tahu lu bisa handle volatility sejauh mana, dan lu tahu barang yang lu ambil itu sesuai dengan volatility yang bisa lu handle nggak? Ya. Sometimes shit happen. Katakanlah kita udah analisa, kita udah tahu banget sahamnya, biasanya nggak pernah seperti itu, tiba-tiba seperti itu. Contoh deh Dewa, ini ada yang ngomong Dewa nih. Dewa minggu lalu udah anteng di 80-an, dia sehari nggak pernah ada volatility yang gede, tiba-tiba jeder dari 80 hampir ARP 35%. Ya.
ketika itu terjadi, kita harus bisa improvise. Improvise dalam artian apa? Yang terjadi pada waktu itu, saya collect di average 78. Begitu diguyur 74 yang harusnya stop loss saya nggak sempat buang, tiba-tiba udah 72, 71, 70. Oke, buang, bam. Tapi saya harus tahu, ketika ini saya buang, ketika barang ini lanjut turun, saya bakal cover di mana. Ternyata dia turun sampai 59, 58, 57, mau ARB, saya langsung mikir, oke, barang ini risknya gocap, which is another 12%. Tapi dengan penurunan secepat ini, bisa jadi ada pembalikan yang cepat, dan ini tanpa trigger secara fundamental. Nggak ada yang sesuatu yang aneh yang terjadi di perusahaan ini. Dan harganya menurut saya ini di level demand. Ya udah, saya putuskan untuk masuk waktu itu udah agak lompat dari 5758, saya akhirnya masuk di 60, 61, 62 gitu kan. Buat cover ya. Thanks God, ternyata mantul. Berarti yang saya awal itu dari 78 saya buang average katakanlah di 70, saya rugi 8 poin. Tapi karena saya bisa cover katakanlah average saya di 63, begitu barang ini balik 70, itu kerugian yang saya buang tadi sebenarnya udah balik. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan apa? Ketika ada shit happen, ya kamu harus bisa improvise. Kita udah tahu bener barang ini bolak-balik kanan kiri atas bawah, lu udah tahu bener ternyata shit happen, ya lu bisa improvise nggak? Karena market itu menuntut kita harus luas. I see. Kayak gitu. Yeah. Nah, ketika lu bisa improvise, ternyata workout, ya itu good story. Udah improvise tambah dalam. Ya udah, cut dulu, diem, start small. I see. Oke. Itu gunanya dana darurat 12 bulan, salah satunya untuk itu. Bukan hanya kalau share crisis juga. Kalau ada shit happen, dana darurat kita berperan. Ya. Kayak gitu. Tapi kadang nggak berani masuk di pas di 63-nya. Yaitu kembali lagi, mental dan experience. Ya. Kayak gitu. Itu Oke. mental dan experience. Makanya yang saya sampaikan apa? Dana darurat dalam menjadi full day trader itu penting. Bukan hanya untuk menjaga ketika ada major crisis, tapi ketika ada shit happen seperti ini, kita juga ada, oh oke, saya masih punya dana darurat. Saya masih bisa pakai ini. Seperti itu. Jadi pikiran tapi terlepas itu, ya. Gimana, Dennis? Jadi pikirannya tetap tenang lagi, dan nanti 2-3 hari mentalnya bisa balik lagi ya. Kalau nggak ada dana darurat, pasti kan, waduh, keringet dingin nih. Benar. Dan jangan pernah biasakan mental all in. Kalau saya ya. Ya. Seyakin apapun saya sama satu barang, saya nggak pernah all in. Ini kontroversial lah. Ya. Banyak orang ngomong lah, kalau lu yakin lu harusnya all in. Concentrate ya. Bagi saya, seyakin-yakinnya saya, shit might be happen. Ya. Nah ini menarik nih kok. Ini menarik nih. Kontrol. Gimana? Kita nggak bisa kontrol 100% pergerakan market. Ya benar. Tadi kan kok Berat bilang mengenai all in ya. Berarti kan tipikal yang walaupun udah seyakin-yakinnya udah punya conviction besar, tetap nggak all in karena ya kita bisa salah, kita manusia gitu kan. Nah, gimana pendapat lo kalau mengenai margin gitu? Jadi kalau ini kan kita bukan ngomong all in, tapi kita even kita bisa trade lebih daripada modal yang kita punya gitu kan. Walaupun ya mungkin bukan cuma di satu saham, misalnya modal 100 juta, kita pakai margin, kita bisa trade di 200-300 juta, tapi di posisi di hari yang sama, di waktu yang sama juga, di jam yang sama. Gimana menurut Berat kalau mengenai pakai margin? Yang penting satu, kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu resikonya. Ya. Yang namanya margin, kita harus jaga rasio. Yang namanya margin, kita harus bayar bunga. Margin itu bagus kalau dalam kondisi market bullish. Bagus kalau kita tahu bahwa barang ini memang layak untuk kita pakai margin nih saat ini. Kayak gitu. Nah, kalau marketnya lagi bearish, kita nggak tahu kapan marketnya rebound, kita nangkep pakai margin, kita nggak siap bayar bunga, which is bunganya margin itu nggak kecil, dan kita nggak siap cut loss, itu cari mati. Ya. Karena kalau lu untung, benar modal lu 100 juta, lu untung 5% dari lu pakai margin 200 juta, berarti lu untungnya dari 300 juta gitu kan. Tapi kalau lu loss juga loss dari 300 juta. Padahal modal lu cuma 100 juta. Kayak gitu. Jadi
margin apakah salah? No, saya pakai margin. Saya akuin, saya pakai margin. Oke. Tapi saya tahu resiko saya dan saya tahu downside-nya sampai di mana. Jadi nggak Dan saya tahu sebenarnya barang mana yang layak pakai margin, barang mana yang ini tidak gila layak. kalau margin mah ini gua bayar bunga nganggur nih. Ya, Kayak gitu. Jadi ya nggak ada yang salah pakai margin, asal kita tahu ini tools-nya untuk apa. Ini prinsipnya sama, Denis. Ada orang yang bisnis pakai ada utang. yang Salah nggak? Ya, bisnis pakai utang. ya, benar. Bisnis pakai utang nggak pernah salah, asal Ngerti? kita ngerti Ya, bisnisnya seperti apa. Kita tahu cara kembalikan utangnya, kita tahu cara kembalikan bunganya. Sama kayak margin. Kayak gitu. Yang penting oke. kita bisa handle itu, ya itu bisa jadi multiply, bisa jadi daya ungkit gitu kan, bisa jadi leverage gitu kan. Semua Ya, bisnis kalau mau cepet, ya pasti pakai debt untuk dia pengembangan dengan harapan pengembangan dari debt-nya lebih gede daripada bunga yang dia bayar. ya. Nah, sama kayak kita pakai margin, kayak gitu. Oke. Mungkin sebelum kita, teman-teman yang mau nanya, boleh ya untuk chat di kolom chatnya atau di question box. Ini udah masuk beberapa pertanyaan. Ini sebelum mereka bertanya, aku mau tanya dulu kok. Ya. Ini pertanyaan dari aku nih. Jadi kalau di market ya, khususnya di saham ya, aku itu ibaratnya kalau sama teman-teman yang lain, trader-trader lain, kita ngobrol di grup, aku itu ibaratnya anak culun kok. Karena kalau kita ngomongin stock universe, aku itu tuh paling takut tuh satu, aku itu paling takut diguyur. Jadi aku selalu carinya yang blue chip, yang market cap yang cukup gede, yang liquid, otomatis kan secara volatilitas pasti jauh lebih rendah. Dan kalau kita compare misalkan, wah, bisa cuan nih, misalkan contoh dari BBB, ARA 25% segala macam. Nah, aku itu jarang banget dapetin yang kayak gitu. Kalaupun ada pun, itu aku masuk dengan porsi yang kecil banget. Kayak udah masuk paling 5 juta, 10 juta. Untuk porsi yang gedenya tuh jarang banget, hampir nggak pernah. Kecuali di 2021 kemarin ya, pas lagi tech lagi rally. Nah, jadi kalau dilihat di watchlist itu ya saham-saham yang mungkin teman-teman di sini pasti semua tahu gitu perusahaan apa ya pasti perusahaannya saham-saham blue chip dan lain sebagainya. Nah menurut tapi kalau secara performa kita compare misalnya untuk teman-teman yang lain yang memang main di second atau third liner itu pas lagi dapetin momennya itu pasti returnnya akan jauh beda. Ibaratnya aku punya bakal underperform banget lah. Nah menurut Ko Bernard salah nggak sih atau kita harus tetap belajar dan berani gitu untuk trading di second atau third liner yang punya volatilitas yang tinggi juga. Kembali yang saya cerita, setiap orang itu punya risk preferences masing-masing. Jangan pernah menakar porsimu dengan porsi orang lain. Ya. Demikian juga masalah return. Kalau kita tidak siap dengan risk yang gede, ya jangan muluk-muluk masalah return. Ya. Karena risk reward itu pasti sejalan gitu kan. Ya, setuju. Benar. Kalau kita nggak siap dengan volatility, kita maksain main second third liner, akhirnya kita malah galau, kita malah isinya turun dikit cut loss, ya mampus gitu kan. Ya. Mendingan saya main BNI, saya keluar masuk sekali posisi bisa 1%, selama 2 bulan ini bisa 4-5 kali posisi. Ya. Dan tiba-tiba yang swing saya juga jalan, yang trading saya juga jalan untuk BNI. BNI loh, even BNI. Seperti itu. Mau contoh yang lain, mau main BCA juga bisa, mau main Mandiri bisa. Bisa kasih cuan, bisa. Sebetulnya, lu even main big cap pun bisa kasih cuan. Cuma kadang orang itu apa? Merasa cuannya nggak cukup. Nggak sabar dan rasa kecil ya. Rasa kecil. Ya. Asa, lu temanku bisa cuan 20%, aku kok BNI cuma cuannya 1-2% ya. Lu mau cuan 20%, ya 1-2% lu 10 kali posisi lah in out. Ya. Cari barang-barang blue chip 1-2%, 1-2%, tapi 10 kali posisi. Sama kok sama yang sekali posisi cuan 20%, tapi resikonya kan beda. Ya. Kayak gitu. Jadi itu kembali lagi, kita itu harus tahu diri. Nggak apa-apa, lu mau main blue chip yang less volatile nggak apa-apa. Ya tapi expected return-nya juga ditata. Mau gede nggak apa-apa, expected return. Tapi berarti lu harus siap dengan turnover, kan gitu kan. Ya. Lu nggak siap dengan turnover, nggak apa-apa, nggak siap dengan turnover. Tapi capital lu harus gede. Ya. Apa artinya lu cuan 20-30%, tapi modal lu cuma 5 juta, dibandingkan lu cuan 1-2% tapi modal lu 10 miliar. Ya. Iya kan?
Ya, 10 miliar. Kan caranya kayak gitu Ya, kan. Jadi itu semua reward trade off dan nggak ada benar atau salah karena setiap pilihan kita ada konsekuensinya. ya, Setiap pilihan kita ada konsekuensinya kayak gitu. Ya kita harus tahu oke, konsekuensi pilihan itu apa. Seperti itu. oke. Thank you kok. Berarti jangan ikut-ikutan orang lain ya, karena pastinya kita semua kan punya preferensi dan risknya masing-masing. Jangan iri Benar, sama rumput tetangga ya. benar, benar. Dan ketika kita iri sama rumput tetangga, di saat itulah kita punya analisa bias. Ya, Akhirnya cuma ikut-ikutan, begitu rugi, bingung yang disalahin siapa. ya. Kayak gitu. Jadi Oke. ya, cek aja ke view lu. Lu udah yakin nih barang udah lu biasa liatin tiap hari, lu biasa main. Udah tahu karakteristiknya ya. Iya, udah tahu karakteristiknya ya udah kayak gitu. Ngapain dipaksain cari yang lain? Oke. Kayak gitu. Nah, kita coba ngobrol sama teman-teman di sini. Udah masuk nih pertanyaannya di question box, ada dari Jason. Dia Hmm. nanya nih kok, cara Koko pilih saham dari total kan ada 500 saham mungkin yang lebih 500 saham lebih itu ada di IHSG kita. Gimana nih cara sampai kita bisa screening dan kita punya stock universe yang memang cocok dengan kita masukin watchlist sampai kita bisa trade di saham itu, strategi Koko Beret gimana? Oke, yang pertama saya pilih setiap sektoral yang favorit itu paling 3-4 saham, 3-4 saham. Itu yang Oke. pertama. Ya. Misal sektor consumer yang favorit apa aja sih? Yang retail yang favorit apa aja sih? Yang turnover-nya ada, volatilitas bagus, kita bisa keluar masuk gampang. Itu dulu kita short. Dari situ kita baru lihat masing-masing saham ini yang pergerakannya kita nyaman apa nih? Kita short lagi. Dari yang masing-masing pergerakannya nyaman itu kita pelajarin dulu. Itu pergerakan hariannya seperti apa, cara makernya di dalam untuk bikin bid offer seperti Jadi apa. nggak langsung asal pencet buy ya. Nah. Tentuin Ya. saham, tentuin stock universe itu nggak gampang. Dan Ya. bagi saya, ketika saya udah punya stok universe 60 biji ini, untuk saya menambah barang baru ke dalam, itu saya paling nggak harus lihat dulu pergerakan dia 1-2 minggu. Oke. Kayak gitu. Saya pengen tahu dulu ini gerakannya seperti apa sih. Ya. Nggak asal, wah barang ini lagi naik, sikat jeder gitu kan. Nggak gitu juga. Barang ini lagi naik, oke, ini di luar stok universe saya, hari ini saya nggak dapat, next time saya mungkin bisa dapat. Nah, Ya. kalau next time saya bisa dapat, ya saya harus bisa mempelajari cara pergerakannya dia dulu. Kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya dari per sektor dulu, per volume dulu, dari turnover-nya juga seperti apa, baru kita lihat masing-masing. Teknikalnya seperti apa, bagus atau enggak, bid offer-nya seperti apa, ini bandarnya manusiawi Ya. atau enggak gitu kan. Ini sejenis tuyul atau enggak ini Ya. bandar nih, sering kasih bid offer palsu seperti apa Palsu. model. Kalau guyuran dia hobi cabut-cabut bid atau enggak. Nah itu lama-lama kita kebiasaan. Oh oke, kalau barangku ini dia cenderungnya kalau dia false break di sini dia biasanya dipantulin. Oh ini barang ini cenderungnya kalau mau guyur bidnya ditebelin nih. Itu Ya. tanda dia mau guyur. Ada barang yang oh ya ini barang biasa nih. Kalau bidnya ditebelin berarti dia siap naik. Itu juga ada. Nah setiap barang ini karakternya beda-beda. Kayak gitu. Jadi cara saya menentukan ya seperti itu. Screening dulu, kita tahu kebiasaannya dari emiten ini apa, kita nyaman baru lihat teknikalnya. Kalau mau buat swing, lihat fundamental dulu, fundamentalnya masuk baru kita cari entry pakai teknikal. Ya. Kayak gitu. Oke. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Jasmine. Nah, ini yang realistis nih. Tadi kan kalau persen, tadi dia nanya sebenarnya persen sama modal. Kalau persen tadi kan kita udah bahas sama Ko Bernard, itu di sekitar 2-3% per bulan. Nah, kalau untuk modal nih kok, modal yang realistis, mungkin kalau misalkan kita pakai nominal langsung, misalkan kebutuhan hidupnya itu 1 bulan 10 juta rupiah, kita butuh modal berapa sih untuk kita bisa melakukan trading for living, plus juga dana darurat yang kita siapkan tadi kan yang 12 bulan berarti. Asumsi dana darurat udah ada dulu ya. Asumsi dana darurat udah ada dulu. Udah ada. Terus kedua, kita harus tahu kemampuan kita untuk screening saham sehari kita bisa muter berapa kali. Ya. Semakin kencang kita bisa muterin saham, berarti capital lu bisa semakin sedikit. Ya. Kayak yang tadi
cerita Ya. lah, lu modal 10 juta, sehari bisa muter 3 kali, berarti 30 juta. Dari 30 juta, lu sebulan bisa muter 10 kali deh, 10 hari. 3 Berarti juta. 3 juta, lu bisa 3%, 10 juta udah cover gitu kan. Ya. Ya, itu kalau dengan statistik seperti itu. Tapi apakah kamu bisa seperti itu? Yang bisa jawab kamu sendiri. Ya. Oh, aku Ya. bisa ya, aku sehari muter 3 kali nggak bisa, mata aku nggak kuat. Aku nggak bisa screening secepat itu cari saham yang uptrend. Stock universeku nggak cukup. Ya berarti kalau aku ngincar seperti itu, aku sehari mungkin cuma muter sekali deh. Aku mungkin sebulan, tapi bisa cuan mungkin dari 25 hari bursa, mungkin aku bisa cuan 12 hari gitu kan. Ya udah, dihitung aja, lu siapnya berapa gitu. Ya. Jadi, there's no exact number. Every person itu beda-beda, karena setiap orang punya skill beda-beda. Ada orang yang memang beneran, wah pokoknya cuan fee bungkus, cuan fee bungkus. Istri saya seperti itu. Dia siap untuk muter barang cuma cuan 0,2, 0,3, 0,4 sekali posisi, bungkus, bungkus, bungkus. Nggak semua orang siap kayak gitu. Ya. Dia satu item, kayak tadi nih, contoh, dia main saham hoki. Ya. Dia main dari bawah sampai atas, mungkin total sehari ini bisa in out 10 kali. Wow. Ya. Sekali posisi, katakanlah cuan bersihnya 0,5%. Sehari ini dia bisa dapat 5%. Ya, gue gede banget. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Ya. Saya nggak bisa kayak dia. Saya nggak bisa segesit istri saya. Ya nggak bisa dong, saya itu dia. Ya itu gifted dia dengan modal kecil dia bisa dapat gede. Ya kalau saya nggak bisa dapat turnover gede, ya berarti modal saya harus lebih gede dari dia gitu kan. Ya, I see. Ya gitu ya. Jadi kita harus tahu diri sendiri nih. Nggak ada aturan bakunya. Nggak mungkin dong kamu ada keterbatasan untuk tektokan tiap hari, tapi dipaksain, ya udah modal lu kecil aja, yang penting kenceng. Ya kalau modalnya kecil, yang penting kenceng, tapi orang ya nggak bisa gitu. Ya. Kayak gitu. Oke. Thank you. Tahu diri. Tahu diri ya. Jadi itu keyword ya teman-teman semua, tahu diri. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan dengan Ko Bernard. Banyak thank you banget ya Ko, udah luangin waktu kita bisa ngobrol dan belajar. Udah ini dari bareng saya nih. Nanti kapan-kapan kita live lagi. Kita dari pertanyaan dari Jans Martinus nih. Wah, setelah mendengar kayaknya perbincangan kita hari ini, dia nanya nih, Ko Bernard ada grup nggak? Oke. Grup saya Warga 88. Di mana itu grupnya gratis selama kalian teman-teman buka di sekuritas yang under kerjasama sama saya. Nah, gitu aja. Selebihnya saya tidak promosi karena ini bukan akun untuk promosi sesi kali ini gitu kan. Ya. Oke, berarti bisa DM ke Ko Bernard ya paling ya. Iya, kayak gitu. Oke. Thank you banget Ko Bernard, thank you teman-teman semua. Wah, ada 240 orang lebih yang nonton. Thank you banget. Semoga live hari ini, perbincangan dengan Ko Bernard hari ini bisa membantu teman-teman ya. Yang dari kemarin nanya terus, bisa nggak trading for living? Ini yang jawab bukan gue nih. Karena kalau gue yang jawab mungkin nggak fair. Karena gue bukan praktisi yang melakukan trading for living. Tapi semoga nanti 3-5 tahun ke depan bisa ya kayak Ko Bernard. Semangat. Tapi hari ini dijawab. Thank you, Ko. Semangat. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih Dennis buat waktunya. Dan buat teman-teman, ya kata kunci dari pembahasan kita 1 jam ini simple ya Dennis ya. Tahu diri. Oke Dennis, thank you buat live-nya. See you in the next time. Sehat selalu. Dadah. Bye.